Sedih bukan kepalang, nasib rakyat di negeri ini kian malang. Kemiskinan dan kelaparan seolah tidak mau minggat dari garis hidup mereka. Di tengah kenaikan upah minimum provinsi atau UMP yang tidak seberapa, harga pangan pokok malah makin tinggi. Diketahui kenaikan UMP 2023 tidak lebih dari 10%, bahkan Jabar dan DKI sebagai provinsi terpadat hanya naik sekitar 3%. Diketahui harga sejumlah kebutuhan termasuk pangan pokok terus melangit. Harga beras hampir konsisten naik sebanyak 30% selama 7 tahun terakhir. Harga minyak goreng naik 55%, gula pasir 11%, daging 29%, dan cabai 113%. Sedangkan lebih dari 50% pengeluaran rumah tangga untuk membeli pangan. Akibatnya keuangan banyak keluarga akan makin runyam tersebab pengeluaran yang terus naik, tetapi di sisi penghasilan malah cenderung turun. Sementara itu, Indonesia adalah negeri yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dengan berlimpahnya SDA, termasuk pangan. Tanahnya yang subur dan lautnya yang luas terhampar berbagai jenis pangan. Namun, sungguh ironi yang memilukan, kini negeri kaya SDA rakyatnya kelaparan akibat harga pangan yang terus naik. Lantas, apa yang menyebabkan harga pangan terus naik? Bagaimana mewujudkan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan pangan bagi rakyat keseluruhan? Banyak faktor yang menyebabkan harga pangan naik, mulai dari persoalan teknis hingga politis. Setidaknya ada 5 penyebab. Pertama, iklim ekstrim. Kemarau panjang menjadikan produktivitas tidak optimal dan akhirnya stok menurun. Namun demikian, seharusnya persoalan iklim tidak menjadi kendala besar, sebab meskipun di suatu daerah ada yang mengalami penurunan, produksi masih bisa dipasok dari daerah lain. Kedua, persoalan luas tanah pertanian yang kian menurun. Persoalan ini lebih pada persoalan politis, sebab luas lahan yang kian menurun lebih besar disebabkan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur yang ambisius tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan ruang hidup rakyat. Alhasil, banyak sawah dan perkebunan rakyat yang tergusur hanya untuk membangun infrastruktur yang nilai kebermanfaatannya tidak sebanding dengan kerusakan yang diperoleh. Ketiga, persoalan keterbatasan sarana produksi pertanian, mulai dari benih hingga permasalahan subsidi pupuk. Petani kian sulit mendapatkan benih karena harganya mahal sebab penguasaan swasta terhadap saprotan makin besar. Data dari Walhi menunjukkan 90% benih saat ini hanya dikuasai oleh 5 perusahaan besar, padahal 60% keberhasilan tanaman ditentukan oleh benih. Keempat, kebijakan impor. Dalam jangka pendek, impor mungkin bisa menjadi solusi atas kelangkaan pangan, namun kebijakan impor harus penuh perhitungan sebab dalam jangka panjang dapat membahayakan kedaulatan pangan negara. Seharusnya negeri yang kaya akan SDA bisa mandiri dalam pengelolaan pangannya, tidak tergantung dengan impor. Derasnya impor akan mematikan gairah petani untuk memproduksi, menjadikan negeri bergantung pada impor dan pada gilirannya dapat mengikis ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonesia. Jika sudah bergantung pada impor, stabilitas harga pangan pun kian tidak menentu. Keterjangkauan harga pangan pun kian mahal, sebab yang mengendalikan harga bukan lagi penawaran dan permintaan, melainkan kartel perusahaan besar. Melihat faktor terbesar naiknya harga pangan adalah persoalan politis, patut kiranya kita mengevaluasi konsep ekonomi yang bercorak kapitalistik neoliberal yang menjadi platform tata kelola negara ini. Sistem inilah yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan tingginya harga pangan. Pertama, sistem ini menjadikan negara terlepas tangan dari pengurusan umat. Sistem ekonomi ini memposisikan negara sebagai sebatas regulator, sedangkan seluruh pengurusan umat dialihkan pada swasta. Jika sudah oleh swasta, seluruh orientasi pengaturannya tentu berdasarkan profit semata. Korporasi hanya berbicara mengenai keuntungan melimpah, tidak peduli ada sebagian rakyat yang kekenyangan, sedangkan yang lainnya mati kelaparan. Regulasi yang dibuat pemerintah pun pada akhirnya malah menguntungkan pengusaha. Alih-alih mengatur agar rakyat mendapatkan hak dengan mencegah monopoli dan hegemoni, pemerintahan demokrasi justru berkong kali kong dengan korporasi. Kedua, konsekuensi dialihkannya pengurusan umat pada swasta akan melahirkan para mafia pangan. Mereka lah yang akan menguasai hulu dan hilir persoalan pangan, mulai dari penguasaan lahan hingga penjualan retail. Alhasil, lapangan pekerjaan kian terhimpit, upah kian kecil, sedangkan harga kebutuhan kian mahal. Oleh karena itu, bagai mimpi pada siang bolong, berharap agar harga pangan menjadi murah dalam sistem hari ini, tata kelolanya yang bercorak kapitalistik, neoliberal, dan penguasanya yang abai terhadap nasib rakyatnya menjadi paket komplit dalam menciptakan penderitaan rakyat.